Pernah kebayang nggak ada sebuah perusahaan teknologi yang jiwanya itu bukan dari barisan koder, tapi justru dari angin, buah-buahan, dan semangat sebuah kota? Nah, hari ini kita bakal bedah ceritanya Probolinggo Digital Pratama. Ini startup yang jadi bukti kalau identitas lokal itu bisa jadi kekuatan digital yang luar biasa. Kedengerannya kayak teka-teki ya, angin, anggur, mangga. Apa coba hubungannya? Tapi percayalah, pertanyaan ini tuh kunci buat ngebuka sebuah ide yang keren banget. Coba deh pikirin bentar, apa ya benang merahnya? Nah, ini dia jawabannya. Semuanya ada dalam satu kata yang penuh makna. Bayuangga. Dan ini bukan cuma sekedar nama loh. Ini tuh intisari dari semangatnya kota Probolinggo. Gabungan dari kata bayu, yang artinya angin, anggur, dan juga mangga. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Semangat Bayung Angga. Jadi gini, sebelum kita ngomongin bisnisnya, kita harus paham dulu dasarnya. Fondasinya yaitu identitas lokal yang jadi napas perusahaan ini. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, bayu, itu kan angin ya. Simbol dari kehidupan itu sendiri. Energi yang nggak kelihatan tapi selalu bergerak. Terus ada anggur, yang jadi lambang kesuburan, kelimpahan rezeki. Dan terakhir, mangga, yang ngajarin kita soal kesabaran. Karena butuh waktu buat matang, tapi hasilnya manis banget. Nah, ini nih yang penting banget buat dicatat. Bayuangga itu bukan hasil riset tim marketing atau branding. Bukan, ini beneran julukan otentik, identitas budaya yang melekat buat orang-orang yang lahir di Probolinggo. Semacam panggilan jiwa mereka gitu. Coba dibayangin nih sejenak. Sebuah semangat yang begitu kuat, yang akarnya itu langsung dari alam, dari tanahnya yang subur, dari energi di sekitarnya. Dan yang bikin luar biasa semangat yang alami itu sekarang jadi bahan bakar buat masa depan digital. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Nah kita lanjut. Oke, kita masuk bagian kedua, akar lokal startup. Sekarang waktunya kita kenalan lebih dekat sama PT Probolinggo Digital Pratama, perusahaan yang berhasil nerjemahin budaya jadi koda digital. Perusahaan ini dibangun dengan misi yang jelas banget. Mereka mau jadi pusat inovasi yang akarnya kuat banget di Probolinggo, Jawa Timur, tapi jangkauannya itu bisa sampai ke seluruh dunia. Akarnya lokal, tapi visinya global. Wah, kutipan dari pebisnis James Marcus ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia bilang, perusahaan ini jadi bukti kalau tradisi dan modernitas itu bisa jalan bareng. Jadi, bukan milih salah satu, tapi ngegabungin dua-duanya jadi satu kekuatan baru. Keren kan? Lanjut, bagian 3. 4 pilar digital. Oke, setelah tahu fondasi budayanya, sekarang pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya mereka kerjain? Apa bisnisnya? Yuk kita lihat. Jadi, bisnis mereka itu berdiri di atas 4 pilar utama. Pertama ada edutech, buat pendidikan. Kedua, entertainment, buat konten hiburan. Ketiga, antivirus, ini penting banget buat keamanan digital. Dan yang keempat, pusat unduhan, sebagai gerbang buat dapetin aplikasi-aplikasi mereka. Semuanya ini dirancang buat saling mendukung. Nah, kata kuncinya di sini adalah terintegrasi. Jadi, ini bukan 4 bisnis yang jalan sendiri-sendiri ya. Semuanya itu satu paket layanan, satu ekosistem yang bisa diakses lewat satu pintu utama di web resmi mereka. Praktis dan efisien banget. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling seru, masa depan digital Probolinggo. Sekarang kita ngomongin visinya. Dan ini bukan cuma soal bisnis loh, ini soal mengubah wajah sebuah kota. Di sini kita bisa lihat visinya yang keren banget. Di satu sisi mereka itu lokal abis, bangga banget sama budaya dan sejarah Probolinggo. Tapi di sisi lain mereka mau bawa Probolinggo ini ke panggung dunia pakai standar global. Jadi semacam jembatan gitu antara yang lokal dan yang global. Visi mereka ini berani banget mengubah Probolinggo jadi tech hub. Tapi tahu nggak yang menurut saya paling radikal? Komitmen mereka buat tetap hiperlokal. Nggak ada tuh namanya buka cabang di Jakarta atau kota besar lain. Semua pusat inovasi dan operasinya ya di Probolinggo. Ini membuktikan kalau masa depan teknologi itu bisa lahir di mana aja. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan kita hari ini, ya ini dia. Cerita dari Probolinggo Digital Pratama ini adalah bukti nyata kalau teknologi itu nggak harus mematikan budaya atau identitas lokal. Malah sebaliknya, teknologi bisa jadi pengeras suara terkuat untuk menyebarkan dan merayakan budaya itu ke seluruh dunia. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan balik ke kalian semua. Setiap kota, setiap daerah pasti punya bayuangganya sendiri. Punya semangat unik yang lahir dari alamnya, sejarahnya, orang-orangnya. Coba deh renungin sebentar.
Apa ya Bayuangga dari kota asalmu? Jiwa lokal apa yang kira-kira bisa jadi energi buat masa depan?